Tampil di Ecosperity Week 2023 di Singapura, Presiden Joko Widodo undang investor dunia berinvestasi di Indonesia. Polda Lampung tangkap 4 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang jaringan Timur Tengah. Dalam sebulan, Polresta Bogor Kota tangkap 33 orang kasus penyalahgunaan narkoba. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir dalam edisi Kamis 8 Juni 2023. Selain 3 informasi utama tadi, selama 1 jam ke depan kami menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait pengungkapan kasus curat ganjal ATM di Kota Batam dan sejumlah informasi giat personil polisi lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, kita jalan bersama Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo tampil sebagai pembicara di Ecosperity Week 2023 dalam kunjungan kerja singkatnya ke Singapura dan Malaysia. Di Singapura, Presiden Jokowi yang berbicara membawakan topik Nusantara, a world-class green smart city, mengundang para investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di ibu kota negara Nusantara. Berbicara di depan kalangan investor, akademisi, dan perwakilan pemerintah Singapura di Ecosperity Week 2023, Presiden Joko Widodo mempromosikan investasi di Indonesia, terutama di bidang transisi energi, infrastruktur hijau, dan juga pembangunan ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi mengatakan berinvestasi di Indonesia saat ini merupakan peluang emas yang sayang untuk dilewatkan. I suggest you, don't wait too long. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Singapura merupakan salah satu basis investor internasional. Untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk terus menyampaikan potensi investasi Indonesia, terutama di IKN. Yang pertama, mereka yakin bahwa IKN ini adalah satu pembangunan yang memang akan menjadi model yang ingin kita bagikan bersama-sama dengan para calon investor agar mereka juga bersama-sama kita untuk membuat sejarah baru, kota baru yang green, smart, sustainable, dan juga ini akan menjadi world class city. Ecosperity Week dimulai Selasa 6 Juni 2023. Presiden Joko Widodo dalam forum ini tampil sebagai pembicara membawakan topik Nusantara, a world-class green smart city. Pemirsa, waspadalah terhadap orang tak dikenal dan berpura-pura membantu saat kita sedang mengalami kesulitan di dalam bilik ATM untuk menghindari potensi kehilangan uang. Seperti yang dilakukan 2 orang di Batam, Kepulauan Riau yang mengganjal mesin ATM dan memperdaya korban. Alih-alih menolong, kedua pelaku justru menukar ATM korban dan menarik uang korban dari mesin ATM tersebut. Kapolsek Batam Kota AKP Betty Novia menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan, yakni mengganjal mesin ATM. Pencurian ini dilakukan IL dan IT. Modus pelaku adalah berpura-pura menolong korban yang kesulitan saat mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Namun pelaku memperdaya korban dan mengarahkan korban sehingga pelaku mengetahui PIN ATM korban. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku menukar kartu ATM korban dengan ATM pelaku. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hampir 3 juta rupiah. Dasar kita adalah laporan polisi LP 36/5 Romawi 2023 Polsek Nongsa yang dilimpahkan ke Polsek Batam Kota dengan nomor polisi B73 Romawi 5 Reskrim Polsek Batam Kota. Tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian atau ganjal ATM, di mana TKP
mesin anjungan tunai mandiri atau ATM Bank BNI Komplek Pertokoan Tokoan Kabil Nongsa. Sedangkan waktu kejadian Selasa 9 Mei 2023 sekitar pukul 1:30 siang atau 13.30. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Tim Humas Polsek Batam Kota, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat menangkap 33 orang pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari peracik, kurir, dan penyalahguna dalam waktu 1 bulan, yaitu dalam periode Mei hingga Juni 2023. Modus para pelaku adalah melakukan transaksi online di media sosial. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Polresta Bogor, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap petugas Satreskrim dengan situasi berbeda-beda dan tidak semua saling terkait. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan tersangka sejumlah 33 orang mulai periode bulan Mei 2023 hingga hari ini di Juni 6 Juni 2023. Adapun untuk tersangka sabu-sabu, penyalahgunaan sabu-sabu yang diamankan ada berjumlah 16 orang. Kemudian untuk ganja sendiri ada 4 orang. Untuk tembakau sintetis berjumlah 9 orang tersangka. Kemudian psikotropika berjumlah 4 orang tersangka. Nah, ini kita lakukan operasi tersebut di berbagai titik di wilayah Bogor Kota. Kita tentunya melihat fakta ini, tentu akan kita lakukan gencar untuk operasi narkotika, psikotropika di wilayah Bogor Barat. Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyebutkan dari 33 tersangka, 16 orang merupakan pengguna sabu, 4 orang merupakan pengguna ganja, 9 orang pengguna tembakau sintetis, dan 4 orang merupakan pengguna psikotropika. Dari para pelaku, pihak kepolisian menyita barang bukti sebanyak 223,88 gram sabu, 776,11 gram ganja, 235,22 gram tembakau sintetis, dan 149 butir psikotropika. Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan penangkapan para pelaku ini merupakan hasil operasi untuk meminimalisir kejahatan jalanan di wilayah Kota Bogor. Menurutnya, para pelaku tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara hingga 12 tahun penjara. Tim Humas Polresta Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi,
dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua,
Dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Ya, dan pemirsa, seperti apa kondisi arus lalu lintas pada Kamis siang ini di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat? Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Susi dari NTMC Polri akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas di jam istirahat perkantoran pada siang hari ini yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi saat ini memang terpantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan yakni juga kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan selanjutnya untuk arah sebaliknya masih dalam keadaan cukup normal dan kondusif. Namun diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, jaga jarak aman dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan kawasan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk di area tersebut dan juga diharapkan untuk tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pesepeda yang melintas di kawasan ini dan tentunya di kawasan ini terdapat lajur sepeda. Untuk itu diharapkan kepada para pesepeda untuk menggunakan lajur yang telah disediakan. Dan selanjutnya dari kawasan JPO Telkom kita beralih ke Jembatan Layang Mampang Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur flyover yakni dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran saat ini dalam keadaan cukup ramai dan selanjutnya untuk jalur arteri yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan saat ini memang ramai cenderung tersendat dan tentunya juga peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan juga terjadi dari jalur ini dan selanjutnya untuk jalur tol yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan juga dalam keadaan cukup ramai dan cenderung padat dan diharapkan juga kepada para pengendara khususnya yang melintas di kawasan tol untuk tidak menggunakan lajur paling kiri jalan sebagai jalur kendaraan Anda demi keselamatan dari Anda juga pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya juga kami himbau untuk tidak menggunakan lajur bus Transjakarta demi keselamatan bersama. Dan selanjutnya yang ketiga kita beralih ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan.
arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke Menteng saat ini dalam keadaan kondusif lancar, dan selanjutnya dari arah Menteng yang akan menuju ke Mampang saat ini juga dalam keadaan cukup ramai, dan untuk kendaraan dari arah Menteng yang akan menuju ke Pancoran juga dalam keadaan ramai dan memang cenderung ataupun mengalami perlambatan kecepatan, dan diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap mengikuti aturan dalam berlalu lintas dan tetap patuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Dan selanjutnya yang terakhir kita beralih ke kawasan Pos Pol Gadok, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan Gadok yang ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke Puncak saat ini juga dalam keadaan normal dan cenderung landai. Dan selanjutnya dari arah Puncak yang akan menuju ke Tajur juga dalam keadaan kondusif lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Untuk itu diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini, dan ini juga tentunya merupakan destinasi wisata. Diharapkan juga untuk tetap jaga jarak aman dan juga antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya untuk curah hujan di beberapa wilayah. Untuk itu diharapkan agar waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi. Dan pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang, kembali ke Lydia di studio. Bribtu Susi, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polda Lampung menangkap 4 tersangka tindak pidana perdagangan orang jaringan Timur Tengah. 4 tersangka ini sebelumnya berupaya mengirim 24 calon pekerja migran Indonesia yang tidak dilengkapi dengan paspor. Penangkapan keempat tersangka merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari penggerebekan sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung yang dijadikan tempat penampungan sementara para korban. Setelah berhasil menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat, Polda Lampung mengembangkan penyelidikan di sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Rumah ini sebelumnya digerebek oleh polisi setelah menerima laporan warga yang menginformasikan bahwa rumah tersebut diduga sebagai tempat penampungan sementara untuk pekerja migran ilegal. Keempat tersangka yang ditahan adalah DW, warga Bekasi, Jawa Barat, S, dan AL, warga Depok, Jawa Barat, serta AR, warga Jakarta Timur. Mereka merupakan sindikat tindak pidana perdagangan orang yang bergerak secara perseorangan dan tidak memiliki perusahaan resmi penempatan pekerja migran. Kepada para korban, para tersangka menjanjikan pekerjaan di Timur Tengah dengan gaji 5 juta hingga 7 juta rupiah. Keempat tersangka ditampilkan saat konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika. Irjen Pol Helmi mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga 2023, Polda Lampung telah menyelamatkan 84 korban pekerja migran ilegal dengan total tersangka yang sudah ditahan sebanyak 29 orang. 24 orang yang bisa kita selamatkan ini akan dikirim ke Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Kemudian dari hasil interview atau interogasi kepada 24 korban ini, mereka sedang menunggu proses pembuatan paspor maupun visa, namun tanpa dilengkapi dokumen terkait sebagai calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang sah. Ada 4 orang, ya. Ada 4 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah Saudara Dewi, ini usia 29 tahun, alamat di Bekasi. Dari ke-24 korban ini dan 4 tersangka tadi, kita mempelajari bagaimana caranya. Ternyata kita bisa mengetahui bahwa
bahwa modus operandi keempat tersangka tersebut adalah bersama-sama melakukan perekrutan dan menampung sementara kepada 24 korban tadi yang asal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kemudian dipersiapkan sebagai pekerja migran Indonesia secara non-prosedural untuk dikirim ke Timur Tengah sebagai ART. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Lampung dan dijerat dengan pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Polri TV. 4 tersangka kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang sudah ditahan Polda Lampung memiliki peran yang berbeda-beda. Tersangka DW yang merupakan dalang dalam tindak pidana ini berperan sebagai perekrut sekaligus yang mendanai calon pekerja migran ilegal. Sementara tersangka 1 berperan sebagai penjemput dan mengantarkan para calon pekerja migran berpindah-pindah tempat. Tersangka AR dan AL bertugas menyiapkan keperluan dan merekrut para calon pekerja migran. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download
aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard,
Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polres Jepara melakukan kegiatan anjang sana di kediaman sejumlah purnawirawan, warakawuri, dan anggota Polri yang sedang mengalami sakit di wilayah Kabupaten Jepara. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam menyambut hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Dalam menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara menggelar serangkaian acara. Salah satunya kegiatan anjang sana ke sejumlah purnawirawan, warakawuri, anggota yang sakit menahun, dan personel TNI Polri di wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan anjang sana dibagi menjadi 3 rombongan. Rombongan pertama yang dipimpin oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengunjungi kediaman rumah Bapak Kliwon, Serma Hadi Sumarto, Babinsa Koramil 1, Jepara Kota, dan Aibtu Sudirman. Sementara, rombongan kedua yang dipimpin oleh Wakapolres Jepara Kompol Beri mengunjungi Ibu Mujirah serta Anwar Babinsa Koramil 11 tahunan yang istrinya sedang sakit dan Brigadir Palevi. Selanjutnya, rombongan Kabak SDM Polres Jepara Kompol Karman mengunjungi para purnawirawan dan warakawuri Polri, diantaranya Bapak Sarimin, Ibu Krido, purnawirawan AKBP M. Malik Sadikin, dan Didik, anggota ASN Polres Jepara yang istrinya sedang sakit. Kegiatan ini sebagai wujud perhatian terhadap anggota yang sedang mengalami sakit. Harapannya bisa memberikan motivasi sehingga bisa cepat diberikan kesembuhan. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk meringankan beban masyarakat, Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Balikpapan, Polres Lombok Timur, Polda NTB, melakukan giat sambang dan bantuan sembako kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatannya mendapatkan apresiasi masyarakat dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Polri. Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Balikpapan, Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan berupa sembako kepada salah seorang warga yang tidak mampu kepada warga di Desa Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtipmas Desa Balikpapan, Bribka Agus Salim menghimbau warga untuk tetap menjaga kesehatan dan konsumsi makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Mudah-mudahan berguna Bu ya. Dan doa yang sehat, pada sehat deh. Sedikit ya bahwa pada kesempatan yang siang hari ini saya bersilaturahim bersama Ina Saib ya. Ada rezeki sedikit, mudah-mudahan berguna untuk beliau ya. Jadi kita saling mendoakan semoga sehat selalu serta dimudahkan rezeki ya. Karena kalau kita sehat, ada rezeki, kita bisa berbagi kepada sama. Kegiatan sambang warga dan pemberian sembako ini diharapkan dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara polisi dengan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kebanggaan serta kecintaan masyarakat terhadap Polri atas kepedulian dan empati yang diberikan Babin Kamtipmas terhadap warga di wilayah binaannya. Dari Humas Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polda Lampung menangkap 4 tersangka tindak pidana perdagangan orang jaringan Timur Tengah. 4 tersangka ini sebelumnya berupaya mengirim 24 calon pekerja migran Indonesia yang tidak dilengkapi dengan paspor. Penangkapan keempat tersangka merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari penggerebekan sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung yang dijadikan tempat penampungan sementara para korban. Setelah berhasil menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat, Polda Lampung mengembangkan penyelidikan di sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Rumah ini sebelumnya digerebek oleh polisi setelah menerima laporan warga yang menginformasikan bahwa rumah tersebut diduga sebagai tempat penampungan sementara untuk pekerja migran ilegal. Keempat tersangka yang ditahan adalah DW, warga Bekasi, Jawa Barat, S, dan AL, warga Depok, Jawa Barat, serta AR, warga Jakarta Timur. Mereka merupakan sindikat tindak pidana perdagangan orang yang bergerak secara perseorangan dan tidak memiliki perusahaan resmi penempatan pekerja migran. Kepada para korban, para tersangka menjanjikan pekerjaan di Timur Tengah dengan gaji 5 juta hingga 7 juta rupiah. Keempat tersangka ditampilkan saat konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika. Irjen Pol Helmi mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga 2023, Polda Lampung telah menyelamatkan 84 korban pekerja migran ilegal dengan total tersangka yang sudah ditahan sebanyak 29 orang. 24 orang yang bisa kita selamatkan ini akan dikirim ke Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai ART atau asisten rumah tangga. Kemudian dari hasil interview atau interogasi kepada 24 korban ini, mereka sedang menunggu proses pembuatan paspor maupun visa, namun tanpa dilengkapi dokumen terkait sebagai calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang sah. Ada 4 orang, ya. Ada 4 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah Saudara Dewi, ini usia 29 tahun, alamat di Bekasi. Dari ke-24 korban ini dan 4 tersangka tadi, kita mempelajari bagaimana caranya. Ternyata kita bisa mengetahui bahwa modus operandi keempat tersangka tersebut adalah bersama-sama melakukan perekrutan dan menampung sementara kepada 24 korban tadi yang asal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kemudian dipersiapkan sebagai pekerja migran Indonesia secara non-prosedural untuk dikirim ke Timur Tengah sebagai ART. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Lampung dan dijerat dengan pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Polri TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas terkait TPPO yang diatasi atau ditangani oleh Polda Lampung, kita akan segera bergabung dengan Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Huta Galung. Ya, selamat siang Pak Reynold. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, Pak Reynold. Salam presisi. Salam presisi. Ya, Pak Reynold, mungkin bisa diceritakan awal kronologis pengungkapan kasus TPPO ini seperti apa? Karena dari informasi yang kami terima, 24 korban ini berhasil diselamatkan saat transit di Lampung. Baik.
Awalnya kami dari Ditreskrimum Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni yang lalu. Setelah itu melakukan pendalaman untuk pengecekan informasi atas kebenaran informasi tersebut. Bersamaan dengan itu, tim juga menggali lebih jauh untuk lokasi yang dimaksud, sampai akhirnya tiba di sana dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang saat itu dugaan kami hanya 1 orang. Ternyata di sana ditemukan juga bersamaan dengan korban calon pekerja migran yang akan diberangkatkan sebanyak 24 orang. Itu pun setelah kita lakukan pengamanan, kita melakukan pemeriksaan secara klaster untuk menentukan mana yang diduga terhadap pelaku atau yang memang orang berperan aktif untuk mengumpulkan orang-orang tersebut di lokasi, dan yang mana bagian dari korban. Sehingga kami dari Ditreskrimum Polda Lampung meminta untuk secara bersama-sama kepada semua yang ada di lokasi perumahan, rumah penampungan di Rajabasa untuk ikut serta, ikut ke kantor Polda Lampung. Bersamaan dengan itu, kami juga tidak lupa untuk melibatkan dari RT setempat, lingkungan warga, security-nya, keamanan, mengetahui bila mana ada petugas kepolisian yang hadir di sana untuk melakukan pengamanan serta penindakan kepada yang diduga tentunya pelaku aktif dalam hal melakukan rekrutmen ataupun pengumpulan orang tersebut. Saat itu tentunya Mbak Lydia, kami tidak dapat langsung memastikan yang mana pelaku, yang mana korban, karena informasinya sangat minim. Namun kami tidak menyepelekan. Kami sangat berterima kasih dengan 1 orang saja yang diawali terduga pelaku. Kami langsung respon cepat ke lokasi dan melakukan penindakan di lokasi tersebut. Itu awal dari pelaksanaan kegiatan kepolisian di Rajabasa, wilayah hukum Polda Lampung. Demikian Mbak Lydia. Ya, kemudian Pak Reynold, pengungkapan ini kan merupakan pengembangan dari penggerebekan rumah di Rajabasa. Berapa korban yang, maksud saya berapa orang yang diduga menjadi korban TPPO yang ditemukan saat penggerebekan? Baik, jadi tadi kami sampaikan, awalnya kami mendapatkan informasi adanya terduga pelaku yang mengumpulkan beberapa orang diduga untuk memberangkatkan bekerja ke luar negeri. Namun dengan bersamaan kami melakukan penindakan dan ditemukanlah di ruangan tengah itu adanya beberapa orang. Setelah dilakukan percepatan interogasi di awal, kami dapat mengklasterkan 24 orang korban calon pekerja migran yang akan diberangkatkan dengan tujuan ke luar negeri. Berdasarkan informasi direncanakan ke negara Timur Tengah. Berarti ke-24 korban ini ditemukan secara bersamaan di sebuah rumah penampungan di Rajabasa. Seperti itu ya Pak Reynold ya? Betul. Ya. Dan kemudian 4 tersangka yang ditangkap ini apakah sebelumnya sudah pernah terlibat kasus serupa atau apakah mereka bekerja secara perorangan? Untuk sampai saat ini
ini masih juga dilakukan pemeriksaan secara terpisah kepada 4 tersangka. Informasi awal kami dapatkan bahwa ada yang telah bergeser ataupun berangkat sebanyak 5 orang. Namun ini juga kami masih memerlukan pendalaman terkait data identitas keberangkatan yang dimaksud, nama-namanya siapa, sehingga kami masih memerlukan untuk pengecekan lebih lanjut. Tentunya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, tidak terlepas dari Dithub Interpolri bila mana memang kaitannya sudah berangkat ke luar negeri, maupun dari imigrasi untuk menentukan data pemberangkatan lintas ke luar negerinya. Demikian. Ya, Pak Reynold, dari pemeriksaan yang dilakukan kepada korban hingga saat ini, apa sebenarnya yang membuat korban tergiur dan mau diajak bekerja di luar negeri oleh sindikat TPPO ini? Ya, tentunya kalau dari hasil pemeriksaan mereka diiming-imingin gaji besar. Penyampaiannya adalah sekitar 5 sampai dengan 7 juta. Yang kedua, mereka menyatakan bahwasannya bisa ke luar negeri, bisa melihat adanya situasi berbeda selain di Indonesia. Ketiga, tentunya dengan niat tulus untuk membantu keluarga, baik yang memang belum berkeluarga, bersuami, membantu orang tua dan kakak adiknya, dan bagi yang sudah bersuami itu ingin membantu pendapatan suami maupun untuk anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian berapa besaran uang yang diminta para tersangka kepada para korban, Pak Reynold? Sejauh ini penyampaian dari beberapa yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, mereka menyatakan tidak mengeluarkan uang, bahkan Mbak. Jadi pengurusan paspor dan mereka bisa berangkat dari wilayah masing-masing, karena ini semuanya itu terdiri dari beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada yang dari Lombok Tengah, ada yang dari Lombok Timur, ada yang dari Bima, Dompu, Mataram, berbeda-beda. Dan pemberangkatan itu mereka dijemput tanpa mengeluarkan biaya apapun sampai dengan pemberangkatan menggunakan pesawat udara ke Jakarta. Jadi itu salah satu yang membuat mereka percaya ya, karena tidak mengeluarkan uang, tapi mereka sudah diservis sedemikian rupa, namun akhirnya mereka pun mengalami trauma berat karena menurut informasi mereka sering berpindah tempat penampungan dan juga karena ketidakpastian waktu pemberangkatan ke luar negeri. Nah, Pak Reynold, bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah masih menjalani trauma healing yang diberikan oleh Bidokes Polda Lampung? Baik, Mbak. Sejak awal memang ini juga langsung menjadi atensi sebagaimana dari Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda bersama-sama kami saat pertama dilakukan penyelamatan terhadap 24 korban ini, langsung memerintahkan satuan terkait mulai dari jajaran bidang kedokteran kesehatan Polda Lampung, psikologi kepolisian untuk turut serta peduli memperhatikan para korban, sehingga langkah yang dilakukan pertama kali memberikan fasilitas kesehatan dengan pemeriksaan. Bahkan hari ini kami juga baru melakukan pengecekan, Mbak Lydia. Iya. Itu dari Bidokes memberikan vitamin. Baik. Vitamin kepada mereka, dan alhamdulillah tadi tampaknya sudah ada yang senyum. Jadi kami membuat joke, ternyata sudah ada yang bisa ketawa. Itu juga menjadi kepuasan tersendiri. Sudah berbeda suasananya pada saat pertama
terlihat raut muka yang lelah, letih, dan mereka tidak tahu sesungguhnya berada di mana. Setelah sampai di kantor kepolisian Polda Lampung, mereka baru tahu ternyata ini di Lampung. Oh, seperti itu. Nah, kemudian Pak Reynold, kapan rencana para 24 korban TPPO ini akan kembali ke tempat tinggal mereka? Tentunya sesegera mungkin, Mbak Lydia, karena memang dalam proses ini, dalam pemeriksaan penyidikan yang kami lakukan, khususnya ditangani oleh Subdit Renakta, petugas-petugas Polwan dari Ditreskrim itu mengutamakan dalam hal kenyamanan pemeriksaan kepada 24 korban ini. Ini juga dilakukan tidak di ruangan penyidikan, Mbak, tapi di ruang pelayanan khusus. Baik. Sehingga penyidik-penyidik ini melakukan pemeriksaannya sebagaimana rasa nyaman dari korban itu. Artinya kalau mereka mungkin merasa pusing atau tidak enak badan, kami langsung pending. Jadi mempersilakan untuk istirahat dulu. Tapi bagi para korban yang memang sudah fit, prima, kita lanjutkan pemeriksaan. Tidak terlepas pagi, setelah makan pagi, begitu juga siang setelah makan siang. Jadi mengikuti kenyamanan para korban ya untuk Betul diperiksa. sekali, Mbak. Karena yang kami antisipasi jangan sampai mereka sudah dijadikan korban, berhadapan dengan penyidikan ini, mereka merasa tidak nyaman. Baik. Tapi syukur alhamdulillah hari ini dengan berkelanjutan setiap hari dilakukan pemeriksaan kesehatan, sudah mulai ada yang senyum, Mbak Lydia. Sudah kembali ceria seperti itu ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Ya Pak Reynold, pertanyaan saya terakhir, apa imbauan dari pihak kepolisian agar masyarakat tidak gampang terpengaruh bujuk rayu janji manis bekerja di luar negeri maupun para oknum-oknum nakal yang mencoba-coba untuk merekrut para warga Indonesia yang dijanjikan untuk bekerja di luar negeri dan terkait atau terlibat dalam TPPO? Terima kasih Mbak, betul sekali. Himbauan kami dari Ditreskrim khususnya kaitan dengan penegakan hukum ini, tentunya masyarakat bukan kami menghambat dalam mencari nafkah ataupun pendapatan lebih, namun sekiranya kepada masyarakat, baik ibu, bapak, rekan-rekan sekalian, bisa benar-benar mencari tahu bahwasan yang mengajak ini siapa. Caranya bisa berkoordinasi dengan aparat setempat. Baik. Melalui Babin Kantipmas kalau di kepolisian, bisa dengan lurah setempat atau kades, begitu juga dengan Babinsa. Artinya gunakanlah aparatur perangkat 3 pilar di daerah masing-masing untuk mengetahui yang mengajak ini benar atau tidak. Contohnya yang terjadi, yang telah kita tetapkan tersangka ini adalah pekerja persorangan. Sampai saat ini hasil pemeriksaannya, dia langsung yang berkontribusi aktif untuk merekrut dengan iming-iming itu. Sehingga diperlukan kepada masyarakat mau untuk mencari tahu siapa sesungguhnya orang yang mengajak ini dan diketahui oleh aparatur setempat kalau saya berangkat diajak dengan orang ini, benar nggak dia sebagai agen atau yang benar-benar memberikan pekerjaan secara resmi. Karena tidak mudah proses untuk berangkat ke luar negeri tanpa melalui persyaratan-persyaratan. Dan yang menguntungkan bagi yang mendapatkan secara prosedur, tentunya kesehatan pun dijamin, keberadaan kita juga secara hukum tentunya mendapat perlindungan sekalipun di luar negeri. Ya, terjamin dan terlindungi seperti itu ya Pak ya? Baik. Betul sekali. Nah, tapi kalau dia non prosedural atau tidak sesuai, mungkin bila mana mereka sakit siapa yang mau peduli?
Begitu juga kalau ada kaitan dengan permasalahan hukumnya, Mbak. Baik. Terima kasih Kombes Pol Reynold Huta Galung di Reskrimum Polda Lampung sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Terima kasih Mbak Lida, salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda.
Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikalisme di wilayah Batu, Malang, Jawa Timur. Kegiatan fokus group discussion ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Kegiatan Focus Group Discussion kontra radikalisme Divisi Humas Polri digelar di Batu, Malang, Jawa Timur pada hari Rabu 7 Juni 2023. Kegiatan ini diadakan dengan tema terorisme musuh kita bersama. Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah membuka kegiatan FGD yang turut dihadiri oleh Wali Kota Batu yaitu Aris Agung Pawai, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin dan juga sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat. Kegiatan FGD digelar dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya terorisme yang dapat memecah belah persatuan. Dalam diskusi FGD tersebut, Div Humas Polri menampilkan Nasir Abbas, eks-teroris pentolan Jamaah Islamiyah sebagai pembicara FGD kontra radikalisme, mengenai bahayanya radikalisme dalam merusak persatuan bangsa. Sementara Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menjelaskan kegiatan FGD kontra radikalisme sebagai langkah antisipasi Polri untuk mencegah dan mendeteksi secara dini aksi terorisme yang bersinergi dengan elemen masyarakat. Hadirin yang hadir pada sore hari ini atas kegiatan atau kita mengikuti bersama FGD pada sore hari ini. Dengan harapan apa yang kita pelajari pada sore hari ini dengan nanti kita sudah menghadirkan narasumber, kita bersama-sama bisa mendapatkan manfaat sebagai pengetahuan kita bersama. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kontraradikal adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah individu untuk terkena paham-paham yang sifatnya radikalisme dan untuk mengatasi serta mengurangi paham radikalisme berkembang di antara kita. Kemudian mengapa Polri hadir untuk bersama-sama melakukan kegiatan kontra radikalisme? Karena Polri memiliki kapasitas sebagai pencegah dan pendeteksi secara dini. Polisi dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan radikalisme dengan melibatkan segenap unsur yang tadi sudah kami sampaikan, tokoh masyarakat, Forkopimda, kemudian tokoh pemuda dan tokoh-tokoh agama. Kemudian memiliki kapasitas di dalam intelijen dan pemantauan. Kemudian dari pemantauan dan intelijen tersebut kita bisa bertukar informasi sehingga bisa menemukan titik-titik rawan yang ada di daerah tersebut sehingga dapat dilakukan pencegahan dini terjadinya atau mencegah terjadinya paham-paham radikalisme. Sementara itu, Wali Kota Batu Malang Aris Agung Paiwa menyambut baik adanya kegiatan FGD kontra radikalisme yang digelar di wilayahnya sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman bahwa terorisme adalah musuh bersama. Kami sangat berterima kasih dari Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri melaksanakan kegiatan FGD dalam rangka kegiatan kontra radikal di mana temanya sangat luar biasa yaitu terorisme adalah musuh kita bersama. Kota Batu memang dulu pernah menjadi momentum di mana pernah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Maka di forum yang saat ini kita laksanakan bersama dengan Polri, tentunya momentum yang sangat baik karena mengundang seluruh elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, di mana kita ingin mensosialisasikan bagaimana keinginan masyarakat bahwa pemahaman tentang radikalisme itu harus menyentuh sampai titik yang paling bawah. Maka oleh sebab itu apa yang sudah disampaikan narasumber kita, Pak Nasir Abbas, sangat membuka pikiran kita bahwa ternyata radikalisme, terorisme adalah musuh kita bersama yang harus betul-betul kita jaga bagi masyarakat kita dan lingkungan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa semua itu bisa tidak terjadi kalau semua masyarakat, individu kita, lingkungan kita, keluarga kita bisa kita proteksi terhadap adanya terorisme dan radikalisme. Diharapkan dengan adanya kegiatan FGD tersebut, sikap toleransi dan anti-radikalisme akan terrealisasi di kehidupan sosial bermasyarakat. Dari Batu, Malang, Jawa Timur, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.
Wilayah luas Amerika Serikat meliputi timur laut dan barat tengah hingga tenggara mendapat peringatan soal menurunnya kualitas udara sebagai dampak berlanjutnya kebakaran hutan di Kanada. Kota New York yang menjadi menjadi satu wilayah paling terdampak bahkan diliputi asap tebal kekuningan. Berikut laporan tim VOA dari New York, Amerika Serikat. Untuk hari kedua, warga kota New York mengalami situasi tak seperti biasanya. My eyes are killing me and I've been choking for the last hour because I've been out here working back and forth. I'm a little worried because my son has asthma, but yeah, I've never seen anything like this before. Warga pun diminta membatasi kegiatan di luar ruangan. This is not the day to train for a marathon or to do an outside event with your children. Stay inside, close windows and doors, and use air purifiers. Indeks kualitas udara menembus level sangat tidak sehat menurut standar Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA). So the EPA has an air quality index, which is a scale of 1 to 5 with various colors, and that's just an index that is a measure of the amount of ozone and particle pollution in the air. And so what we are seeing today and likely to see over the next couple of days is in that code red to code purple level, which is in that unhealthy to very unhealthy range for most people. KJRI New York juga menerbitkan imbauan agar warga membatasi aktivitas di luar rumah. Di belakang saya ini biasanya bisa disaksikan pemandangan kota Manhattan dengan sangat jelas di kawasan saya di kawasan Queens, New York City. Namun hari ini pengecualian karena polusi yang sangat tebal dan mungkin salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir di kota New York. Per hari ini, Rabu 7 Juni 2023 sekitar pukul 3 sore, kualitas udara yang dilaporkan mencapai angka 253 atau sangat tidak sehat. Akibatnya, kabut sangat tebal, langit seantero kota New York berubah jadi kuning, dan pemerintah pun sudah mengeluarkan imbauan agar masyarakatnya tetap berada di dalam rumah, tidak keluar. Jika harus keluar, harus mengenakan masker seperti yang saya kenakan saat ini. Sejumlah pejabat dan analis bahkan sarankan penggunaan masker N95. Cotton masks we've seen in COVID, these are very popular. Yes, they do something, but the ideal mask is the N95, which is a respirator. It can catch these small particles. And it needs to be tightly fitted around your nose and face and chin. Tidak hanya New York, banyak wilayah AS lainnya juga mengalami penurunan kualitas udara. Mendesak pejabat federal dan juga lokal untuk menyarankan warga membatasi kegiatan di luar rumah. We encourage everyone in the impacted areas to listen to their state and local officials. Check in on your neighbors, check in on your friends and your family. Take precautions, especially if you have health conditions. Ibu kota AS Washington DC yang terletak 700-an kilometer dari perbatasan Kanada juga mendapat peringatan soal memburuknya kualitas udara. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Sekian Presisi Siang kali ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.